Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Sekarningsi, mahasiswi Fakultas Tarbiyah Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasimiyah, Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan bentuk dan faktor perubahan sosial dan budaya serta resum buku pengantar sosiologi pendidikan. Sebelumnya, pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Ilahi Robbi yang masih memberikan nikmat iman dan sehatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UAS ini tepat pada waktunya. Kemudian sholawat teriring salam tak lupa tetap tercurah selalu kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku penerus risalahnya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hifzon S.Sos.I. M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, yakni mengenai bentuk dan faktor penyebab perubahan sosial dan budaya. Yang pertama, bentuk perubahan sosial dan budaya. Ada evolusi dan revolusi. Yang pertama ada evolusi. Penggunaan kata evolusi mengacu pada perubahan sosial yang memakan waktu yang lama tanpa ada kehendak dari masyarakat. Kemudian yang kedua ada revolusi. Istilah revolusi lebih tepat digunakan untuk melakukan perubahan secara cepat tanpa direncanakan sebelumnya. Kebalikan dari evolusi, jadi revolusi bisa terjadi karena sudah direncanakan sebelumnya. Meskipun demikian, ada juga yang tidak direncanakan. Selain itu, ada juga perubahan yang bersifat kecil dan besar. Terjadinya perubahan kecil lebih sering terjadi pada unsur perubahan sosial yang tidak memiliki pengaruh yang begitu berarti. Contohnya, masalah perubahan fashion, perubahan lifestyle, dan masih banyak lagi. Sedangkan perubahan besar itu kebalikan dari perubahan kecil. Perubahan besar akan mendapat pertentangan besar pula bagi masyarakat. Dikatakan terjadi perubahan besar apabila menyangkut pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh besar pada masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai faktor perubahan budaya dan sosial. Adapun beberapa faktor penyebab dari perubahan sosial dan budaya diantaranya adalah yang pertama, adanya penemuan baru. Kemudian yang kedua, pengaruh jumlah penduduk. Yang ketiga, munculnya konflik. Yang keempat, terjadinya revolusi. Kemudian yang kelima, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Yang keenam, motivasi berprestasi. Yang ketujuh, ada sistem pendidikan maju. Yang kedelapan, ada akulturasi. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, adanya asimilasi. Nah, setelah adanya faktor, kenapa sih perubahan sosial budaya itu bisa terjadi? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyebab perubahan sosial dan budaya itu sendiri. Adapun penyebab tersebut diantaranya adalah yang pertama, perubahan jumlah penduduk atau populasi. Yang kedua, penemuan baru atau adanya penemuan baru atau biasa kita sebut dengan inovasi. Kemudian yang ketiga, adanya konflik dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan dalam masyarakat atau tadi yang sudah kita bahas itu adalah disebut dengan revolusi.
Nah, itu termasuk ke dalam faktor internal. Kemudian ada faktor eksternal. Apa aja sih faktor eksternalnya? Yang pertama itu lingkungan alam yang berubah. Kemudian yang kedua adanya peperangan. Dan yang ketiga adanya pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Nah, itu pembahasan mengenai makalah perubahan sosial dan budaya. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai resum buku. Dalam hal ini, buku yang saya resum berjudul Pengantar Sosiologi Pendidikan yang ditulis oleh Dr. I. Gede Sedana Suci, Bapak Hadion Wijoyo, dan Bapak Dr. C. Idrus Indrawan. Berisi 223 halaman yang di dalamnya terdapat 5 bab, yaitu bab yang pertama pendahuluan, kemudian bab yang kedua mengenai sejarah sosiologi pendidikan, bab ketiga pendidikan dan masyarakat, kemudian bab yang keempat moral dan penyimpangan perilaku, kemudian yang bab kelima mengenai era baru bidang pendidikan. Namun yang saya akan bahas kali ini hanya 2 bab saja, yaitu bab 1 dan bab kedua. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya juga. Yang pertama yakni bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya satu dengan yang lainnya. Itu pengertian dari sosiologi. Selanjutnya ada pengertian pendidikan. Pendidikan dipahami dalam arti luas, yakni sebagai proses belajar, mengenal, dan mengetahui. Sedangkan pengertian pendidikan secara sederhana adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya ada pengertian sosiologi pendidikan. Kalau tadi kita membahas pengertian dari sosiologi, juga pengertian pendidikan, sekarang masuk ke pengertian sosiologi pendidikan itu sendiri. Damsar mendefinisikan sosiologi pendidikan ke dalam 2 pengertian. Pertama, sosiologi pendidikan adalah suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan pendidikan. Dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan. Juga sebaliknya, bagaimana pendidikan mempengaruhi masyarakat. Kemudian yang kedua, sosiologi pendidikan diartikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pendidikan. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep, variabel, teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian selanjutnya yakni mengenai tujuan dan kegunaan sosiologi pendidikan. Menurut Zainuddin Maliki, tujuan mempelajari sosiologi pendidikan adalah untuk yang pertama, menganalisis proses sosialisasi, kemudian yang kedua, menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, yang ketiga, menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat, yang keempat, membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan. Dan itu kemudian selanjutnya ada objek sosiologi pendidikan. Objek sosiologi pendidikan dapat dibagi menjadi 2, yakni objek material dan objek formal.
Yang pertama ada objek material. Objek material sosiologi pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah serta segala sesuatu yang dipermasalahkan sosiologi pendidikan. Kemudian yang kedua ada objek formal. Objek formal sosiologi pendidikan adalah sudut pandang untuk mendapatkan penjelasan dari perspektif sosiologi dan ilmu pendidikan tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh objek material, yakni masyarakat, tingkah laku manusia, dan institusi pendidikan. Kemudian selanjutnya pembahasan dari bab pertama, yakni ruang lingkup sosiologi pendidikan. Menurut Sanapiah, Faisal, dan Nur Yasik, ruang lingkup sosiologi pendidikan itu haruslah membahas masalah-masalah yang pertama, analisis terhadap pendidikan selaku alat kemajuan sosial. Kemudian yang kedua, sosiologi pendidikan sebagai pemberi tujuan bagi pendidikan. Yang ketiga, aplikasi pendidikan bagi pendidikan itu sendiri. Yang keempat, proses pendidikan merupakan proses sosialisasi. Yang kelima, peranan pendidikan di dalam masyarakat. Dan yang keenam, ada pola interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Yang ketujuh, ikhtisar mengenai berbagai pendekatan terhadap sosiologi pendidikan. Kemudian selanjutnya mengenai pentingnya mempelajari sosiologi pendidikan. Calon guru, dosen, dan siapa saja yang berkecimpung di dunia pendidikan perlu mempelajari sosiologi pendidikan. Kenapa disebut perlu mempelajari sosiologi pendidikan? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, pendidikan mau tidak mau harus bisa menyiapkan sebuah generasi yang siap memasuki masyarakat yang berubah menuju masyarakat berbasis pengetahuan. Kemudian yang kedua, praktisi pendidikan dapat merumuskan cara menetapkan orientasi yang relevan dengan dunia yang berubah di satu pihak, namun di lain pihak dunia pendidikan tidak mengalami distorsi dan disorientasi. Yang ketiga, pendidikan memerlukan analisa sosiologis serta dapat membekali kepada anak didiknya untuk selalu siap berubah atau ready to change dan siap belajar atau ready to learn. Kemudian yang keempat, agar konsep pendidikan sebagai agent of social change dapat berjalan dengan baik, yakni tidak adanya kegagalan masyarakat dalam memahami fungsi-fungsi dalam pendidikan yang mana semua harus seimbang atau tidak bisa dicondongkan terhadap satu fungsi saja. Itu bab yang pertama. Kemudian kita masuk ke bab kedua, yakni mengenai sejarah sosiologi pendidikan. Pertama, ada perkembangan pada abad pencerahan. Banyak ilmuwan besar di zaman kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles berpikir bahwa manusia terbentuk begitu saja dan tidak ada yang bisa mencegah pertumbuhan dan penurunan di masyarakat. Pendapat itu kemudian dikonfirmasi lagi oleh pemikir abad pertengahan seperti Agustinus, Avicenna, dan Thomas Aquinas. Mereka berpendapat bahwa sebagai makhluk hidup yang fana, manusia tidak bisa mengetahui apalagi menentukan apa yang akan terjadi dengan masyarakat ke depannya. Kemudian yang kedua, pengaruh perubahan yang terjadi di abad pencerahan. Sebagian besar perubahan pola pikir para ilmuwan yang mulai tertarik dan menyadari pentingnya menganalisis perubahan dalam masyarakat adalah
ketika terjadinya revolusi Amerika, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Selanjutnya yang ketiga yakni gejolak abad revolusi. Perubahan drastis yang terjadi selama pandangan abad revolusi, bagaimana kebutuhan untuk memperkuat penjelasan rasional dari masyarakat besar, perubahan besar dalam masyarakat. Itu berarti perubahan dalam masyarakat bukan merupakan nasib yang harus diterima begitu saja, tetapi diketahui penyebab dan konsekuensinya. Untuk menemukan metode ilmiah yang jelas bahwa alat untuk menjelaskan perubahan dalam masyarakat dengan bukti kuat dan masuk akal. Dengan metode yang tepat atau ilmiah atau penelitian berulang kali, penjelasan menyeluruh, dan merumuskan teori berdasarkan bukti, perubahan masyarakat sudah dapat diantisipasi sebelumnya, sehingga krisis sosial yang parah pun dapat dicegah. Kemudian yang keempat, kelahiran sosiologi modern. Menurut pendapat Ari Hagunawan, bahwa sejarah sosiologi pendidikan itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama dinamakan sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama filsafat umum. Pada fase ini, sosiologi merupakan cabang filsafat, maka namanya adalah filsafat sosial. Kemudian yang kedua, timbul keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dan peristiwa nyata atau biasa kita sebut dengan empiris. Kemudian yang ketiga, merupakan fase awal dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Kemudian yang keempat, pada fase terakhir, ciri utamanya adalah keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang objek sosiologi sekaligus memberikan pengertian-pengertian metode sosiologi yang khusus. Adapun pelopor sosiologi yang otonom dalam metode ini berada pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Antara lain adalah Fichte, Novalis, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai faktor bentuk dan faktor penyebab perubahan sosial dan budaya serta resum dari buku Pengantar Sosiologi Pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.